Selamat datang di kuliah perancangan agroindustri. Sekarang kita akan membahas tentang materi scale up. Scale up itu ini berbicara tentang peningkatan kapasitas ya. Baik itu nanti kita lihat produksi atau perencanaan dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita lihat scale up itu apa sih gitu. Scale up itu kalau didefinisikan merupakan sebuah pekerjaan yang mendapatkan hasil produksi yang identik yang sama ya jika memungkinkan pada skala produksi yang lebih besar berdasarkan skala produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi intinya adalah scale up ini adalah memperbesar kapasitas produksi saja dengan menghasilkan produk yang sama. Contohnya misalkan kita membuat sebuah sabun batang dengan awalnya dengan kapasitas misalkan 100 kilogram per hari, kita akan scale up menjadi 1 ton per hari gitu seperti itu. Sederhananya seperti itu. Baik, kita akan lihat dalam scale up ini ada namanya asumsi yang ada di situ di mana scale up dia mengasumsikan bahwa peningkatan kapasitas produksi berhubungan dengan peralatan secara fisik yang lebih besar dari peralatan produksi yang digunakan sebelumnya. Tentu ya, kalau kita misal lihat scale up yang paling utama kita lihat itu adalah kapasitas alat kita. Misalkan kapasitas alat kita sebelumnya itu misalkan 100 kilogram per jam, maka dengan melakukan scale up otomatis kecepatan atau kapasitas dari alat kita akan meningkat misalkan menjadi 1 ton atau 1 ton per jam dan lain sebagainya seperti itu. Baik, itu terlihat dari pertama dari pengembangan kemudian manufaktur atau pendirian pembuatan gitu ya. Kemudian juga kualitasnya harus dijaga juga ya walaupun di situ kita melakukan scale up dari alat tersebut gitu. Tentu nanti kualitas juga tetap harus kita perhatikan. Nah, yang ketiga ini itu bertujuan untuk utamanya untuk mendokumentasikan semua produk yang prosesnya spesifik dan mentransfernya ke fasilitas manufaktur. Jadi intinya adalah kita akan melakukan sebuah pengembangan produk dengan melakukan proses pengembangan, kemudian manufaktur sampai pengujian kualitas itu adalah hanya untuk memperlihatkan bahwa itu bisa dilakukan dan kualitasnya tepat gitu. Baik gitu. Setelah itu itu ada trik yang kita bisa lakukan. Pertama lah penggandaan skala atau scale up merupakan tindakan menggunakan hasil penelitian yang diperoleh dari laboratorium untuk mendesain prototipe produk dan proses dalam sebuah pilot plan. Jadi trik ya atau sebenarnya bukan trik khusus ya, tapi memang ini yang harus dilakukan. Biasanya kalau kita melakukan scale up itu awalnya kita harus mengawali dengan proses penelitian di laboratorium dulu. Misalkan sebelumnya kita melakukan pembuatan bioetanol misalkan pada kapasitas 100 kilogram per jam, maka kita ketika ingin meningkatkan menjadi 1000 kilogram per jam, maka kita harus penelitian terlebih dahulu dalam skala laboratorium. Ketika skala laboratorium sudah memperlihatkan konversi yang sama dari sebelumnya gitu, misalkan konversinya misalkan 90%, kemudian ketika kita akan melakukan scale up dengan konversinya 90% juga, maka kita bisa melanjutkan ke prototype produk dalam proses sebuah pilot plan atau peningkatan kapasitas dalam skala menengahnya dulu. Baru setelah itu kita tingkatkan ke skala yang lebih besar lagi gitu. Nah, dilakukan pada proses scale up apa saja yang kita bisa lakukan. Jadi scale up itu kita bisa melakukan sebuah pengembangan produk sumber dan formulasinya. Jadi untuk pengembangan produk tentu nanti di situ misalkan bisa kita kembangkan sumbernya dan formulasinya. Kemudian pengujian unit operasi kita lakukan setelah itu. Kemudian pengembangan kinerja dari alat tersebut kita coba dulu alat kinerjanya baik apa tidak. Setelah itu dilakukan penentuan titik kritis proses diperlukan untuk dapat melakukan penggandaan dan skala. Jadi kita lihat titik mana yang bisa kita lakukan penggandaan ya, yang misalkan gini, misalkan untuk menggandakan sebuah produk pabrik ya, industri itu misalkan reaktornya yang titik titik utama untuk penggandaan, maka kita tingkatkan di reaktornya seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian saja, mari kita lihat. Nah, terutama ya yang harus kita perhatikan dalam melakukan scale up itu adalah proses penggandaan skala membutuhkan ketahanan analisis ya dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Tentu ya analisis itu penting sekali. Selain untuk meningkatkan tadi ya produksi juga untuk apa namanya
untuk mengurangi ya resiko kegagalan gitu atau error. Analisis itu apa saja? Analisis diantaranya adalah analisis terhadap kondisi operasi. Ya, operasinya kita lihat misalkan tekanannya berapa, misalkan produksi meningkat, tekanannya meningkat tidak gitu. Kemudian suhunya meningkat atau tidak dan sebagainya. Desain tentu, desainnya harus lebih besar. Kemudian proses optimumnya di bagian mana kita harus tentukan gitu. Kata produksi alkohol di sini. Pertama misalkan kita melakukan pembuatan alkohol dengan reaksi adalah glukosa atau gula dicampur dengan ini ya ragi atau biokrobanya itu akan menghasilkan dua etanol dan karbon dioksida gitu. Nah, ketika misalkan kita akan melakukan apa namanya scale up dari 1 kmol ke 6 kmol glukosa, itu kira-kira volumenya berapa gitu? Berapa kapasitas alat yang kita butuhkan gitu volumenya. Densitas etanol itu misalkan di sini 789 kg per meter pangkat 3. Nah, itu bisa dicari ya dengan apa? Dengan rumus-rumus stoikiometri ya. Silahkan nanti dicoba berapa volumenya gitu. Apa volumenya selain volume misalkan apa yang ditingkatkan dan lain sebagainya. Volumenya berapa dan apa saja yang ditingkatkan gitu. Oke, ternyata dalam scale up itu. Apa itu? Mari kita lihat. Kita lihat di sini masalah besar yang berhubungan dengan proses scale up, yaitu di mana analisis dimensional tidak dapat diaplikasikan menyangkut analisis dari pengaruh variabel proses pada kebanyakan kualitas produk. Ini jadi apa namanya biasanya ya variabel proses pada kebanyakan kualitas produk itu kadang-kadang terdapat di situ error ya atau tidak terlalu bisa diaplikasikan secara apa ya secara nyata ya. Biasanya di situ ada namanya apa ya. Makanya di situ kalau misalkan kita melakukan sebuah scale up atau apa namanya perubahan suatu proses itu di situ biasanya kita diminta untuk melakukan overdesign sebesar 20% gitu sehingga error yang mungkin terjadi itu bisa diatasi gitu seperti itu. Memang namanya juga ini ya, namanya juga penerapan ya dari hasil laboratorium kadang tidak terlalu baik ya, tidak sebesar efisiensi awal gitu. Tapi di situ nanti untuk melakukan apa namanya? Untuk mengantisipasinya kita bisa melakukan namanya overdesign atau desain yang berlebih ya dari desain awal gitu, sekitar 20% maksimal gitu. Sehingga nanti tadi ya error-error yang mungkin yang bisa terjadi itu bisa diatasi dengan seperti itu gitu. Contohnya misalkan kita dari hasil penelitian itu kita scale up misalkan dari volumenya misalkan dari 50 liter menjadi 100 liter misalkan ya, 50 sampai 100 liter. Jadi kita akan tambahkan dari 100-nya 120 misalkan gitu. Jadi lebih besar ukurannya daripada hasil perhitungan seperti itu gitu. Baik, gitu ya. Oh ya, dan itu bisa diterapkan di scale up suatu industri ya, tapi apapun gitu, misalkan mau buat apa kayak gitu, misalkan perencanaan juga gitu, kita harus berpikir tentang over design atau planning B ya, kalau kalau kita tahu gitu, planning B biasanya atau planning yang mungkin terjadi kalau error itu kita lakukan apa gitu. Kemudian ada pertimbangan dalam melakukan scale up itu apa saja? Yang pertama itu menentukan hasil proses produksi yang diinginkan. Itu ya pertimbangannya menentukan hasil proses produksi yang diinginkan. Kemudian menentukan kriteria scale up awal. Jadi kita harus tentukan kriterianya sebagai parameter yang membuat hasil proses yang diinginkan sesuai dengan skala sebelumnya. Misalkan gini, parameternya misal apa kriteria misalkan saya ingin misalkan lebih harum dari sebelumnya. Produk saya lebih harum dari sebelumnya, apa yang harus dilakukan? Oke. Kemudian misalkan oh saya ingin yang lebih gede misalkan atau lebih besar dari sebelumnya ya, misal volume misalkan ditingkatkan. Tadi ya misalkan lebih wangi berarti ya pengharum yang lebih diperbanyak gitu. Seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Setelah itu menentukan kriteria kedua atau secondary criteria untuk proses scale up yaitu perubahan secara mekanik dan fisik pada skala yang harus diketahui berdasarkan kriteria utama scale up. Jadi setelah itu baru kita melakukan scale up proses secara mekanik ya, mesin dan lain sebagainya pada skala yang harus diketahui berdasarkan kriteria utama scale up tadi gitu. Saya punya tugas ya, punya tugas kelompok ini. Ini dibagi per kelompok saja, silakan dibagi mana aja mau diambil gitu.
Jadi pilihlah proses pembuatan kompos dari bahan organik atau kopi bubuk. Ini pertama kompos dari bahan organik atau yang lain kopi bubuk ya. Kemudian yang bisa juga coklat bubuk atau tepung jagung nanti bisa dibagi mana yang kelompok-kelompok yang dapat ini itu ya. Lalu temukan proses yang tepat seperti suhu operasi, tekanan dan lain-lain ya. Bahan, alat, produk utama, produk samping. Lakukan proses scale up dan tentukan apa saja yang berubah. Kerjakan per kelompok dan tuangkan dalam satu lembar kertas karton dan bawa untuk minggu depan. Ini kalau sekarang ya nggak usah pakai karton, nanti buat kayak misalkan apa namanya sebuah pamflet gitu ya, apa namanya kayak jurnal pamflet ya, kayak apa ya itu untuk didesain saja menggunakan apa gitu, eh, menggunakan eh, desain lah ya, desainer ya, aplikasi desainer, dan nanti ditampilkan dan dijelaskan gitu. Nanti saya lihat, saya perlihatkan contohnya. Nah, ini contohnya ya, nanti dibuat seperti ini. Ini poster ya, sorry, poster namanya. Nanti coba didesain-desain saja seperti ini. Nanti di sini ada komponen-komponen yang saya minta tadi. Ada proses awal, kemudian ada scale up dan lain sebagainya ya. Ini seperti ini bagus. Silakan, silakan dikerjakan. Sampai jumpa minggu depan untuk presentasi.